Oke, sudah jam 9 pagi. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sudah jam 9 tepat, maka kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di acara Ngopi Pagi bareng Yokogawa hari ini. Bagaimana kabarnya pada hari Rabu pagi ini? Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 on behalf of Yokogawa Indonesia. Semoga kita semua sehat-sehat, kemudian juga kita dapat bekerja dengan baik yang melanjutkan pekerjaan kita dari yang tahun lalu. Semoga kita sehat selalu, baik yang masih untuk bekerja dari rumah karena kegiatan PPKM ini ya, ataupun juga yang sudah kembali lagi bekerja di kantor, selamat bekerja, dan juga yang bekerja dari site. Kiranya kita semuanya masih semangat untuk melakukan pekerjaan kita pada hari ini. Dan saya akan menjadi pemandu acara Bapak dan Ibu dalam acara Ngopi bareng Yokogawa. Nah, di sini juga kita mau mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah memilih Yokogawa untuk jadi teman ngopinya pada pagi hari ini, meskipun kita ngopinya secara virtual dulu ya. Kita nanti mungkin setelah pandemi ini berakhir, kita sangat rindu sekali untuk bertemu kembali dengan para customer kami dan juga rekan kerja kami secara face to face. Namun kita harus tetap menjaga tali silaturahmi kita, jadi kita ketemu virtual dulu ya. Oke, pada hari ini tanggal 20 Januari 2021, Yokogawa akan hadirkan para spesialis dan juga expert untuk membagikan ilmunya. Selain dengan format yang lebih santai, pembahasan dengan para spesialis dan ekspor kita ini juga akan lebih mendalam. Dan juga pada teman-teman sekalian, saya mau mengucapkan juga selamat pagi pada yang baru bergabung. Oke, topik yang hari ini, 20 Januari 2021, adalah strategi perawatan untuk memaksimalkan peralatan produksi. Untuk hari ini saya ditemani oleh dua expert dari Yokogawa Indonesia. Yang pertama dari saya akan ditemani Pak Gatot Sugiarto dan juga akan ditemani oleh Pak Agustinus Titis. Beliau berdua ini adalah yang akan menemani saya pada pagi hari ini. Oke, jadi saya mau stop sharing presentasi, bukan presentasi, slide saya. Saya mau coba perkenalkan dulu Pak Gatot. Halo Pak Gatot, selamat pagi Pak. Ya, saya lagi di kantor ini. Jadi saya juga apa ya senang sekali ya dalam tanda petik diajak-ajak ngopi bareng karena seringkali bosen juga. Seringkali bosen juga WFH ya. WFH itu kalau awal-awalnya berasa kayak dipikirkan santai gitu ternyata stressful sama-sama saja. Jadi kalau ada icebreaker seperti ini ya melakukan kegiatan yang lain bagus buat saya. Terima kasih Bun ya. Oke, terima kasih juga Pak. Saya juga ingin menyapa salah satu narasumber kita yang lain, Pak Agustinus Titis. Halo Pak, selamat pagi. Pak Titis lagi di mana Pak? Pagi, Pagi Pak, lagi soalnya ngopi lagi di ngopi Cilegon. di Cilegon Pak. Iya Pak. Soalnya kalau Pak Gatot ini saya lihat demo roomnya agak familiar dengan saya karena di kantor saya juga. Cuman kalau untuk Pak Titis, saya makanya nanya nih, lagi di Cilegon ya Pak? Ya betul. Oke, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah ikut sesi yang bulan lalu, ada yang sudah pernah ketemu dengan Pak Titis di acara webinar kita yang di bulan Desember awal. Nanti kita juga akan bicara dengan Pak Titis. Saya mau mulai dulu memperkenalkan Pak Gatot kepada teman-teman yang mungkin belum sempat eh, menyimak acara webinarnya Pak Gatot di tahun lalu dari Yokogawa Indonesia. Beliau adalah Life Cycle Service Department Manager di Yokogawa Indonesia. Beliau sudah menjajaki dunia Life Cycle Service Department Yokogawa Indonesia selama masa baktinya. Beliau juga sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjelajahi berbagai macam industri di Indonesia. Dan beliau adalah sosok yang dikenal sebagai seorang yang smart dan sharp, dan juga menjadi orang tepat untuk berdiskusi secara mendalam untuk produk-produk sistem dari Yokogawa. Nah, saya mau mulai dulu nih dari Pak Gatot. Nggak apa-apa ya Pak Titis ya?
Eh, ini saya mau tanya dulu kepada Pak Gatot. Sebenarnya dari topik kita yang pada pagi hari ini ngomongin soal perawatan dari aset industri. eh Sebetulnya apa sih Pak pentingnya untuk merawat dari aset industri kita atau plan kita? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Sangat penting sih merawat aset kita yang ada di industri atau di pabrik ya, di plant kita. Sebelum ke situ, coba kita lihat dulu aktivitas sehari-hari kita ya, sebagai individu yang tidak berhubungan dengan apa namanya, pekerjaan kita di industri mungkin ya. Oke, kalau kita lihat aktivitas sehari-hari kita itu kan ada banyak ya, dan disadari atau tidak beberapa aktivitas itu ini apa dengan aktivitas yang dikategorikan sebagai aktivitas perawatan atau maintenance. Di belakang sebetulnya ada rekan engineer yang sedang bekerja, cuman saya membelakangi. Jadi saya kira agak aman aja ya supaya suara saya lebih jelas. Lagi pula saya ngomong sebetulnya kurang nyaman karena ada embun. Kenapa tuh Pak? Misalnya gini ya, aktivitas kita sehari-hari di luar pekerjaan kita, yang saya bilang tadi ada hubungannya sama aktivitas perawatan, baik disadari maupun tidak. Kita mulai saja dari tinggal kita atau rumah kita ya. Kita lihat orang sering ngomong, rumah tuh kalau nggak ditinggalin rusak. Ya. Kalau nggak ditinggalin cepat rusak, cepat hancur, kotor. Jadi ada yang ngomong kalau nggak ditinggalin nanti orang ada sesuatu yang lain yang tinggal di situ. Kalau nggak dirawat, ada sesuatu yang lain tinggal di situ. Oke. Yang lain tinggal di situ. Nah, kita lihat aja ya di rumah, entah kita mungkin, entah kita istri atau suami kita ya melakukan aktivitas maintenance terhadap rumah. Paling tidak nih yang kelihatan dilakukan setiap hari, melakukan pembersihan, bisa menyapu lantai, ngepel, kemudian apa lagi ya, bersihkan debu-debu dari perabot ya. Kali waktu mungkin melakukan perbaikan, perbaikan apa ya, instalasi listrik mungkin ya, lalu perbaikan genteng ya. Saya pernah mencoba memperbaiki genteng di rumah saya di Bandung ya. Retak satu, saya gantinya empat. Karena saya tidak expert di pergentengan ya. Satu tapi gantinya empat. Nah itu contoh di rumah ya. Mungkin kita semua bisa memberikan contoh-contoh yang lain ya. Lalu yang berikutnya misalnya di aset yang kita miliki yang lain yaitu kendaraan ya, baik itu kendaraan bermotor maupun yang sekarang lagi tren ini sepeda ya. Sekarang orang banyak sepedaan ya, Ya, lagi ngetren banget. punya sepedaan. Bahkan ada teman Yokogawa yang rajin motor juga pakai sepeda. Itu kan semua aset kita dan kita apa melakukan perawatan maintenance terhadap aset-aset tersebut selama bisa kita lakukan ya. Contohnya kalau kita punya kendaraan motor, entah itu mobil, entah itu sepeda motor, paling tidak kita pernah melakukan mencuci misalkan. Apalagi kalau motornya masih baru, kendaraannya masih baru ya, mobilnya masih baru. Jangan sampai rumah langsung dilap-lap. Kelihatan sederhana memang, tapi itu adalah suatu tindakan perawatan sebetulnya, suatu tindakan maintenance. Nah, kita sebagai pemilik aset berstrategi. Misalnya nih ya, saya nggak mau mobil campur nanti campur suka ada bintik-bintik gitu ya. Sepertinya itu memang campur kata orang. Kita bertekad setiap kali habis kehujanan saya atau kita nggak akan membiarkan sampai semalam tidak kering. Jadi begitu sampai di rumah misalkan, Langsung dilap. ya langsung dilap-lap. Apalagi mobilnya masih baru ya. Iya. Setitik pun nggak boleh ini. Ini pun nggak boleh ya. Kemudian kebaret sedikit, misalkan di rumah ada kucing, ada apa ya, suka kebaret sedikit, langsung di apa?
dipoles-poles ya. Nah itu juga Mm. kegiatan maintenance ya. Mungkin sebagian kita tidak lakukan sendiri, tapi kita serahkan ke bengkel yang kita percayai untuk merawat kendaraan kita. Mm. Dan mungkin lebih banyak yang kita serahkan kepada bengkel karena kita berpikir bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan berbagai alasan dan kita serahkan ke pihak yang kita percayai untuk melakukan itu. Itu dua contoh. Contoh terakhir yang ingin saya kemukakan adalah uh, diri kita sendiri ya sebagai manusia. Saya yakin ini yang hadir di sini semua sudah pada mandi ini. Oh, udah dong, Pak. Ya, udah dong kan. Kelihatan kan ya yang apa yang ikutan tampil pakai video di sini pada bling semua mukanya. Cerah gitu loh kalau udah mandi. Ya. Heeh. Nah, ini juga suatu suatu apa suatu tindakan mandi itu ya tindakan untuk merawat kita, merawat diri kita sendiri ya. Atau kalau kita masih punya anak-anak ya, katakanlah batita ya atau balita, kita memandikan anak-anak kita dengan rasa senang ya, menyadari bahwa itu adalah anak kita, aset yang sangat berharga dalam hidup kita. Ya, kita rawat anak-anak kita macam-macam lah caranya ya. Mm-mm. Nah, hal yang lainnya adalah misalkan cara merawatnya adalah ada konsumsi apa ya vitamin-vitamin. Konsumsi Apalagi sekarang, vitamin. Mm-mm. sekarang kan masa pandemi ini ada disarankan bahwa kita harus meningkatkan imunitas. Ya, salah satu caranya adalah mengkonsumsi vitamin-vitamin. Atau ya kalau kita sakit sedikit kita mengkonsumsi obat ya kita pergi ke dokter atau secara rutin kita juga kalau di perusahaan itu MCU ya medical check up. Nah inilah salah satu apa atau beberapa aspek-aspek maintenance yang kita lakukan sebetulnya sehari-hari yang mungkin kita ketika melakukannya kita tidak berpikir bahwa kita sedang melakukan maintenance. Kira-kira seperti itu Mbak Wan. Oke, thank you Pak. Jadi saya mau ngajak ngobrol juga salah satu narasumber kita, Pak Agustinus Titis. Saya mau juga perkenalkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang mungkin belum sempat mengikuti acara webinar kita sebelumnya. Pak Titis ini adalah di Yokogo Indonesia memiliki jabatan Product and Service Manager. Beliau berpengalaman di field instrumen lebih dari 10 tahun dengan beberapa macam proses industri dan sisi aplikasi maupun juga teknikalnya. Beliau adalah seorang dengan pengetahuan teoretikal dan juga praktikal yang strong. Gak heran nih kalau Pak Titis di kalangan Yokogo Indonesia dan juga rekan-rekannya di Indonesia selalu jadi tempat konsultasi yang tepat mengenai produk-produk field instrument. Nah, di sini saya pagi ini juga saya mau tanya pertanyaan yang sama dengan Pak Titis, tapi dengan pertanyaannya yang mirip-mirip nih. Gimana sih Pak kalau menurut Pak Titis pentingnya nih apa sih pentingnya perawatan peralatan atau aset dari instrumen kita? Oke, tes suara saya udah dengar jelas. Pak, jelas? Sebetulnya untuk di produk field instrument maupun analyzer kurang lebih sama ya ceritanya kalau bicara masalah peralatan gitu. Kita bisa lihat terkait masalah maintenance kalau misalnya di field instrument maupun di analyzer apa aja sih yang kita lihat secara umum kalau kita bicara masalah peralatan ya berarti di situ ada perawatan yang sifatnya apa ya reaktif ya jadi ada masalah gitu ya wah ini siapa nih yang biasa handle untuk troubleshooting atau vendornya siapa gitu kan Yeah. telepon ini gimana ini ada masalah ini bisa diselesaikan nggak gitu kan kemudian ada juga yang sifatnya itu kayak tadi diceritain Pak Gatot ya jadi ada perlu perlakuan terhadap peralatan kita terhadap instrumen kita untuk mencegah supaya terjadi failure gitu bahkan ada lagi yang kesannya kini yang kekinian ya
prediktif gitu ya, yang supaya bisa diprediksi. Wah, itu berarti satu step di atasnya lagi. Nah, secara umum lebih ke praktikalnya, lebih ke tahapan prakteknya, kita bisa lihat secara umum ya, teknis pelaksanaannya itu ada dua. Pertama itu yang sifatnya investigasi, jadi trouble kayak gitu. Terus yang kedua itu assessment. Jadi kita mau lihat kinerja atau performance dari instrumen yang ada itu ini bagaimana, apakah ada, kalau misalnya bicara di kontrol kan, alarmnya ini, alarmnya ceritanya apa? Nah, sama juga nih, instrumen alarmnya ceritanya apa? Nah, akhirnya muncul jargon-jargon yang ada. Mungkin ya refresh kembali yang sebelumnya sempat ngomong masalah life cycle ya, life cycle management gitu, yang kemarin itu ya Mbak Mun ya. Ya. Nah, kalau kita dari sisi life cycle-nya, trennya itu tujuannya apa sih sebetulnya, kalau apa ya? Kenapa ada ngomong masalah life cycle gitu? Nah, ini mungkin saya pasin dulu supaya kelihatan. Ada dua goals yang sebetulnya pengen dicapai kalau misalnya kita bicara life cycle management, terutama untuk di produk. Itu untuk mencegah unplanned surprise maintenance. Misalnya tadi, kalau misalnya tadi ada tiba-tiba ada, wah rusak nih, unexpected issue terjadi di situ gitu kan. Kita menghindari kejutan-kejutan itu ya Pak ya? Nah, betul. Yang kedua, lebih parah lagi. Wah, perlu shutdown. Waduh, udah deh. Itu kacau lagi itu nanti. Kejutan yang tidak kita harapkan. Betul. Jadi, hal-hal seperti itu yang mau kita hindari dengan adanya life cycle management. Kan nggak lucu ya. Untuk instrumennya, harganya nggak seberapa. Kita memang ngomong masalah memaksimalkan umur gitu kan, bukan berarti juga ya udah pakai sampai rusak gitu kan. Iya. Analoginya kayak kita punya HP aja. Wah, sekarang trennya apa nih, keluar baru S21 Pak. Nah, kan nggak sampai kita nunggu sampai HP kita rusak dulu beli lagi gitu kan. Kadang orang tuh masih ini bentar lagi apa nih, fitur yang baru apa nih, kayak gitu. Nah, kenapa nggak seperti itu juga kalau kita bicara dari sisi instrumen, apalagi ini ada di plant ya, sifatnya komoditi, misalnya transmitter atau flow meter. Nah, baru berbeda kalau misalnya di situ lebih kompleks, kalau di field instrument, analyzer seperti itu. Itu mungkin sedikit berbeda. Gitu. Nah, ini saya setuju sekali ya dengan tadi diungkapkan oleh Pak. Jadi kalau kita paralelkan tadi dengan analogi perawatan di aktivitas kita yang sehari-hari, kita kan bisa paralelkan dengan cara seperti ini. Kita aset di tempat kita bekerja, di plant atau di industri ya, di pabrik, itu kan sebetulnya adalah ladang kita, penghidupan kita. Jadi ada baiknya memang kita membuat suatu mindset, kita melakukan perawatan terhadap aset-aset produksi tersebut ya, seperti kita terhadap aset kita sendiri. Tujuannya ya seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Titis ya, juga bisa memaksimalkan usia pakainya. Baru dipakai sebentar, nggak dirawat, rusak gitu ya. Sebetulnya bisa kita perbaiki. Nah, gini, kalau kita punya aset-aset yang kita rawat dengan baik, dia berfungsi dengan baik dalam waktu yang lama, otomatis kegiatan produksi kita
dan efisiensinya juga akan meningkat. Di samping itu ya tadi dibilang Pak Titis, menghindari kejutan-kejutan yang tidak diinginkan. Ya, utamanya kejutan itu adalah plan trip, plan shutdown karena kerusakan alat ya, karena proses misalkan. Tentu saja ada sampai tingkat tertentu kerusakan alat ini bisa kita real. Dan ngomong-ngomong tadi Bun sebut-sebut S21 Bun ya. Iya, Pak. Tapi nggak Ya, boleh sebut merek, Pak. jangan-jangan merchandise-nya S21 nih Bun. Ini dulu itu, Pak. Jangan-jangan kode-kode itu ya. Jangan-jangan kode ya. Terus saya juga mau bertanya nih, Pak. Gini, kemudian sebetulnya Bapak dan Ibu hadirin yang praktisi industri yang ada di acara ngopi kita pagi ini yang sedang menyimak, sebetulnya kan di dalam plan masing-masing kan sudah ada tim maintenance department ya, Pak ya. Terus, nah ini tuh sebenarnya apakah kalau misalkan di customer kita atau misalkan di rekan-rekannya rekannya Yokogawa sudah memiliki maintenance team tersebut, apa masih perlu maintenance yang dibantu oleh Yokogawa? Ini ke siapa nih? Ke Pak Titis atau ke saya? Boleh ke Pak Gatot dulu? Jadi gini ya, ya memang kita kita tahu bahwa di setiap pabrik itu pasti ada tim maintenance lah ya, macam-macam ya. Tim maintenance yang menangani mechanical, kemudian electrical, instrumentasi, lalu juga misalkan rotating equipment dan sebagainya ya. Bahkan ada juga tim maintenance software, entah itu bergabung dengan ini misalkan atau tidak ya. Nah, eh, mereka punya job description, job desk yang jelas dalam melakukan maintenance. Tapi dalam beberapa hal ya, seringkali mendapati kendala-kendala gitu. Contohnya kendalanya adalah jumlah aset yang harus di-maintain ya, itu mungkin tidak balance dengan jumlah personel yang dimiliki atau personel yang ada. Hmm. Itu yang pertama ya. Kemudian juga yang kedua, ya bisa jadi merupakan rekrutmen baru yang jam terbangnya boleh dibilang banyak ya. Ya, biasanya kan pengalaman atau jam terbang ini ya akan meningkat seiring dengan lamanya kerja ya. Di dalam kondisi-kondisi demikian lah ya Yokogawa bisa membantu customer sebagai partner untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan maintenance tersebut. Itu kira-kira. Nah, saya memandangnya dari sisi karena sekarang saya di ini ya di tim life cycle department, tapi saat ini khusus hanya menangani yang berkaitan dengan sistem saja. Sistem itu DCS, proses, DCS, SAS maupun SCADA. Mungkin dari Pak Titis ada pandangan lain terhadap pertanyaan dari Mbak Pun tadi bahwa sebetulnya sudah customer itu sudah punya tim maintenance tersendiri ya, tapi apakah memang masih memerlukan ya mungkin tidak hanya Yokogawa ya dari vendor-vendor dalam maintenance. Silakan Pak Titis. Ya, sebetulnya sama. Untuk yang kalau kita bicara masalah perawatan rutin gitu ya, kayak shutdown maintenance. Untuk di field instrument product, kita bisa lihat kalau misalnya dari sisi teman-teman praktisi industri gitu ya, mereka kadang juga udah ada jadwal-jadwal untuk shutdown maintenance seperti itu. Nah, bagaimana Yokogawa menyikapi gitu ya dari sisi produk. Nah, di sini kita masuk dari sisi kita mengguide dengan saya ambil contoh lah, contoh simpel seperti transmitter ataupun flow meter.
kadang kalau kita bicara masalah perawatan ketika shutdown maintenance, yang paling lama di situ terkait masalah kalibrasi. Nah, kalau udah ngomong masalah kalibrasi, kadang tuh ada sedikit apa ya, stop. Ini yang ini udah bener atau belum? Ini perlu kalibrasi. Kalau dikalibrasi semua mau berapa lama gitu untuk melakukan kalibrasi itu. Dan nggak cuma 1-2 peralatannya masalahnya. Betul. Ratusan Nah, di situ bahkan kadang yang perlu dilihat itu ini ya, sebelum melakukan kalibrasi tahapannya apa gitu ya. Ada yang namanya justifikasi atau verifikasi kalau misalnya kita bicara lebih spesifik dari sisi produknya, terutama yang simple seperti di transmitter ataupun flow meter itu bahkan ada toolsnya. Nah, di situ dengan adanya verifikasi tersebut kita bisa melakukan assessment ya. Makanya temanya masih balik lagi kemana? Ke LCM, Life Cycle Management. Life Cycle Management di sini nggak hanya terkait masalah, saatnya ganti, nggak hanya seperti itu, tapi juga ketika kita mengakses atau mengevaluasi suatu produk ya, sebelum ini ditentukan ya, ini waktunya diganti atau waktunya dikalibrasi, diganti spare part-nya. Nah, tahapan itu yang bisa dilakukan dengan bicara masalah asesmen. Makanya di sini kita evaluasi dulu asesmen. Betul. Dan di situ nggak apa ya? Kadang orang lihat, wah kayaknya kok cuma dibersih-bersihin gitu. Nggak hanya seperti itu. Kadang orang lihat lagi, loh kok cuma dilihat fisiknya doang ya. Nah, di situ sebetulnya dari sisi apa ya? Dari sisi fisikanya, dari sisi fisisnya. Dengan visual check itu kita bisa menganalisis ada indikasi apa dengan penampakan yang ada dari instrumen tersebut. Nah, ini ada sedikit kalau lihat yang ada di gambaran di belakang ya, kalau misalnya kelihatan sepintas gitu ya. Oh ada loop-loopnya itu, ada visual check, ada loop test, ada report gitu ya. Itu sedikit gambaran terkait masalah LCM, activity assessment gitu ya, sampai keluar report. Nah, termasuk katakanlah misalnya di situ verifikasi dilakukan. Verifikasi dilakukan terhadap instrumen tersebut dari yang standar, yang simple gitu kan, sampai katakanlah misalnya perlu perhatian khusus nih. Nah, itu ada tahapannya, sampai bahkan kalau misalnya kita bicara diputuskan, memang wajib dikalibrasi. Seperti itu. Memang akhirnya kalau kita bicara masalah perawatan rutin, nggak bisa digabrusin semuanya itu di shutdown maintenance-nya itu sendiri, di periodical shutdown maintenance. Memang akan dibagi lagi di situ. Nah, begitu juga kalau misalnya kita bicara instrumen yang lebih kompleks. Seperti analyzer gitu ya, dari sisi harga sistem analyzer itu lebih mahal gitu ya. Kemudian lebih rewel, perlu diperhatiin gitu. Nah, itu jadinya kalau ngomong masalah sistem analyzer itu udah mirip-mirip dengan instrumen yang dihandle oleh Pak Gatot ini. Wah, ini kontrol, ini harganya mahal banget. Perlu dielus-elus ini. Perlu disayang-sayang gitu kan biar aset yang dimiliki oleh customer kita di industri kan sebetulnya aset yang sangat mahal. Betul. Karena ya kalau kita bicara aset, walaupun topik kita kali ini adalah aset yang berkaitan dengan otomatisasi industri ya, instrumentasi, tapi kan tidak hanya itu ya, aset-aset yang banyak mahal. Nah, ini nih untuk mensiasati barang-barang kita yang sudah diinvestasikan dengan harga yang tidak murah. Saya ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab Pak Titis dulu kali ya.
Strategi dasar apa sih Pak yang bisa diterapkan untuk hal-hal tersebut seperti untuk menjaga dan memaksimalkan usia peralatan aset yang sudah kita punyai? Boleh diulang? Barusan agak mis. Oke, saya ulang Pak. Saya mau bertanya dulu, kira-kira strategi dasar apa sih yang bisa diterapkan untuk untuk menjaga atau memaksimalkan usia dari aset plan yang sudah kita investasikan? Siapa dulu nih? Pak Gatot dulu atau Boleh, saya dulu? boleh. Kalau Pak Titis kan di situ bisa menghabiskan kopinya dulu ya. Saya ini nggak ada kopinya di sini. Di demo room nggak boleh ngopi ya Pak? Nggak boleh ngopi. Aduh. Saya jadi keingetan sama salah satu sahabat yang juga hadir di sini sebagai partisipan ya. Saya dikasih kopi Meksiko tuh keingetan sampai sekarang. Sudah habis. Enak sekali, nggak kalah sama kopi Indonesia. Oke, saya lanjut ya. Sebetulnya gini, strategi dasar yang bisa kita lakukan, barangkali rekan-rekan kita di industri ini ya, customer-customer kita juga sudah paham dan pasti sudah melakukannya ya. Saya kira ini ada poin penting yang ingin saya kasih tekanan bahwa strategi-strategi maintenance dalam hal ini ya utamanya adalah periodic maintenance atau preventive maintenance memang harus dilakukan secara konsisten. Jangan jangan apa ya mundur di tengah, bukan mundur ya istilahnya, di tengah jalan itu jangan jadi hilang semangat untuk melakukan sehingga standar pekerjaan kita menurun ya, tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Jadi kalau dari saya sendiri sebetulnya ada beberapa strategi dasar yang perlu mungkin ini sudah dilakukan juga untuk para customer, tapi ada baiknya kita singgung sedikit, yaitu yang pertama kita fokus pada tujuan dulu yang ingin dicapai, macam-macam sih biasanya Pertama fokus pada tujuan yang dicapai. ya. Tujuan yang dicapai misalkan untuk mengurangi downtime Mengurangi downtime, ya. Kalau mobil itu downtime biasanya mogok ya. mogok. Kemudian mengurangi biaya perbaikan ya. Kadang-kadang biaya perbaikan ini memang cukup mahal ya. Apalagi kalau yang dilihat tidak hanya perbaikan alatnya, tapi efek yang ditimbulkannya apabila suatu alat rusak. Lalu meningkatkan ketersediaan atau availability-nya. Availability. Ya, betul. Bahasa Indonesia ketersediaan ya betul ya. Kemudian bisa juga fokus kita pada perbaikan tata kelola spare part-nya ya, inventory-nya. Mungkin pernah ada yang berpikir seperti ini spare part nggak pernah dipakai udah dari zaman kapan, dari zaman project sampai pabriknya sudah beroperasi sekian belas tahun, 10 tahun. Ya di satu sisi pendapat seperti itu tidak salah, walaupun di sisi lain kita bisa berharap kalau spare part tidak terpakai itu artinya barang tidak rusak. Tidak rusak, benar. Jadi nggak harus diganti spare partnya. Kita bisa bersyukur bahwa barang tidak rusak artinya tidak ada downtime ya. Ada anekdot juga yang mengatakan, wah tim maintenance ini nggak ada kerja nih, nggak pernah ada trouble. walaupun kita bisa melakukan argumentasi balik ya. Artinya kalau sampai tidak ada trouble, tidak ada kerusakan, tidak ada downtime, Berarti baik-baik aja dong. tim maintenance-nya bekerja dengan baik ya, mencegah terjadi trouble gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua nih ya, metodenya atau platform yang ingin kita pakai itu apa? Paling sedikit zaman sekarang ini ada 3 ya. Ada yang masih menggunakan metode konvensional. Metode konvensional itu ya pakai print out ya, pakai kertas ya, dicatat, kemudian pakai check sheet. Kalau dulu istilahnya check sheet ya, kertas itu yang pertama. Terus kedua yang agak canggih sedikit pakai aplikasi spreadsheet ya. Walaupun masih banyak manualnya. Nah, yang ketiga dengan bantuan software yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan periodic maintenance ini ya. Kita kenal dengan nama CMMS ya. CMMS. Nah, computerized
maintenance management system ya, macam-macam lah di dunia ini mereknya banyak gitu ya. Terus yang berikutnya itu kita juga perlu ini strategi berikutnya adalah membuat daftar aset ya. Daftar aset terkait dengan di mana lokasi terpasang ya, kemudian juga prioritasnya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengelompokan ya. Misalnya nih ya, kalau kalau kita bicara aset otomatisasi ya, itu saja kayak DCS, ProSafe itu bisa dimasukkan dalam satu kelompok ya. Kemudian yang lainnya field instrument mungkin bisa masuk kelompok lain. Lalu kayak AC gitu itu bisa masuk dalam kelompok PAC dan seterusnya lah. Lalu yang berikutnya adalah begini, aset kita itu di pabrik itu jumlahnya ribuan atau belasan ribu ya. Nah, kita bayangkan mengelola merawat aset sebanyak itu dengan tim kita sanggup tidak? Apakah akan efektif? Apakah akan efisien? Nah, di sini kita perlunya melakukan apa? Menetapkan skala prioritasnya atau kritikalitas dari si aset kita tersebut ya. Jadi tentukan tingkat kritikalitasnya seperti apa? Karena rasanya ya akan sangat sulit kalau disamaratakan semua. Nanti mempertimbangkan dengan waktu yang kita miliki untuk melakukan maintenance, juga mempertimbangkan jumlah personel yang tersedia untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita berusaha supaya kegiatan maintenance kita ini lebih manageable. Salah satunya adalah dengan menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kritikalitasnya. Yang berikutnya menentukan KPI ya. Pasti harus ada KPI-nya tuh ya. KPI. Ya, orang karyawan bekerja juga kan ada KPI-nya ya. Dalam dalam maintenance juga kita bisa menetapkan KPI-nya. Contohnya tadi disebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah tujuan melakukan maintenance untuk menunjukkan uptime ya, atau menjaga uptime dari suatu peralatan. Uptime itu adalah lamanya dia bisa beroperasi, semakin lama tentu semakin baik. Nah, kenapa tidak kita coba dalam alat ini uptime-nya minimal di set sekitar 95% sampai dengan 99% dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun. Kira-kira seperti itu menentukan salah satu contoh menentukan KPI-nya. Kemudian, nah setelah itu ada, baru kita bikin strategi berikutnya, baru kita membuat rencana kerjaannya atau tasnya seperti apa berikut dengan waktunya atau jadwalnya. Karena kan tidak mungkin ya aset yang sekian banyak dijadwalkan untuk dilakukan maintenance secara serentak kecuali dalam hal shutdown maintenance ya. Shutdown maintenance kan itu sifatnya korektif ya. Bukan periodic maintenance atau preventive maintenance dalam hal ini. Lalu yang terakhir dan ini biasanya yang sangat sangat penting malahan ya bagi saya. Itu kita melakukan proses monitoring, review dan adjustment lah atau penyesuaian dari semua proses-proses yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi jangan tidak dimonitor ya. Bikin prosedurnya bagus-bagus ya. Malah pakai sistem yang tadi pakai CMMS segala macam tapi tidak dimonitor kan sayang sekali. Sayang sekali. Kan, sayang sekali. Udah ada sistemnya tapi tetap nggak dimonitor memang juga kurang optimal ya penggunaannya ya. Sekali ini mungkin tidak terlalu cocok ya analoginya, tapi saya bisa bikin seperti ini. Saya punya DCS. DCS itu alat yang canggih. Okay? Untuk melakukan pengontrolan proses. Tetapi kenapa 40%, 45%, bahkan 50% dari loop saya manual? Masih manual, ya. Manual, tidak bisa otomatis pada saya punya DCS. Itu kan aset yang mahal. Betul. Jika kira-kira seperti itu dalam hal maintenance ya. Maintenance kita mengeluarkan modal yang banyak, pakai software macam-macam, pakai alat macam-macam, tapi ujung-ujungnya masih masukin MV sendiri ya Pak ya. Begitu ya. Ujung-ujungnya pekerjaan kita efektivitasnya kurang. Gitu. Karena salah satu instrumen yang penting dalam proses ini adalah memonitor, mereview, kemudian melakukan penyesuaian atau adjustment. Kalau dari saya sih kira-kira begitu.
Kemudian untuk sebetulnya di chatbox kita nih ada beberapa pertanyaan sih Pak. Jadi saya mau nanya ke Pak Titis dulu nih salah satu pertanyaan dari mungkin Pak Titis juga bisa nyimaknya dari chatboxnya dari Bapak Susanto Pausi Nugroho. Izin bertanya, katanya. Untuk maintenance transmitter, mana yang ekonomis dan praktis? Menyediakan spare part atau menyediakan unit lengkap sebagai spare instrumen? Nah, untuk transmitter, terutama kalau kita bicara pressure transmitter, itu eh, ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Pertama terkait masalah di mana transmitter itu diinstal, digunakan di satu proses industri. Apakah di area yang kritikal kah? Atau dia yang sifatnya lebih ke monitoring? Kenapa? Karena istilahnya kita juga nggak mau sampai kelolosan ya. Jangan sampai tiba-tiba, wah ini kok daerah ini ambiar gitu kan istilahnya sekarang kan. Untuk area yang kritikal biasanya dari sisi manajemen masing-masing perusahaan itu punya ketetapan sendiri. Wah, perlu dilakukan perawatan rutin per 6 bulan kah ataupun per berapa lama sekali gitu ya. Nah, di situ sambil kalau kita bicara masalah baik mana nyediain spare part-nya atau nyediain unit transmitternya, itu kita balikin lagi ke masalah bagaimana ketika kita mengakses unit instrumen tersebut secara keseluruhan. Ketika kita mengaksesnya, kita mengevaluasi bagaimana dari sisi performance-nya. Kalau misalnya katakanlah misalnya di situ nggak perlu dilakukan kalibrasi, ya why not, kita cukup misalnya kayak saya ambil contoh yang sederhana lagi terkait yang simple kayak misalnya O-ring. Orang kadang ngapain sih, itu kan mechanical gitu ya. O-ring kan kayak karet-karetnya, sealnya seperti itu. Aduh, itu sepele gitu. Cuman kesan sepele itu akan jadi cukup signifikan. Artinya kalau misalnya kita bicara dari sisi transmitter itu ada kompartemen. Nanti lebih detailnya nanti akan saya coba tunjukkan. Nah, di situ dari sisi kompartemen itu dengan adanya seal itu yang kita harus perhatikan, misalnya karena seal atau O-ringnya itu misalnya terbuat dari material rubber tertentu, itu dia punya lifetime. Kalau kita bicara masalah materialnya rubber itu sendiri, sehingga walaupun sepele, cuman O-ring gitu, ya perlu kita lakukan penggantian misalnya per 5 tahun gitu ya. Nah, itu masuk dari sisi manajemen untuk asesmen tersebut. Nah, bila mana memang dari sisi asesmen itu sudah bicara partnya udah cukup kritikal ke sensornya, ke kapsulnya, ya otomatis di situ jelas masuk lagi lebih ekonomis yang penggantian unitnya, karena sekarang transmitter kan udah jadi kesannya kayak komoditi aja, bahkan lebih mahal S21 tadi ya dibandingkan transmitter yang standar gitu ya. Orang wah kok kayak gitu gitu kan. Nah, ya mau bagaimana lagi seperti itu. Ya no choice. Ketika memang itu adalah pain part-nya, ya perlu disiapkan unit penggantinya seperti itu. Apalagi untuk aplikasi yang kritikal. Mungkin kalau dari saya nanti akan saya coba tunjukkan lebih detail lagi, karena pas kebetulan saya ini di cabang ada visit untuk melihat ada ini ya, karena di cabang ini juga ada workshopnya. Nanti saya akan coba tunjukkan. Oke, baik Pak.
Oke, kemudian saya mau lanjut dong ke topiknya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sedang bertanya di chat box, silahkan dilanjutkan. Nanti kita akan kembali lagi di situ sebentar lagi. Cuma yang saya mau lanjutkan topiknya kepada narasumber kita, saya mau tanya berikutnya adalah bagaimana sih tanggapannya Yokogawa atas permintaan eh, perawatan atau maintenance plan kita ini untuk mencapai penggunaan yang maksimal untuk investasi kita. Karena kita tadi sudah membahas mengenai tantangannya bagaimana jumlah dari aset kita itu tidak terlalu sebanding dengan jumlah timnya, kemudian mungkin experience-nya kurang, atau mungkin juga expertise-nya untuk mendalami hal-hal tersebut untuk mencegah sudden sudden failure dan lain sebagainya. Itu kita cara menanggapinya seperti apa sih? Apa yang bisa kita tawarkan? Mungkin bisa dari sistem dulu kali ya Pak, seperti software DCS dan SIS. Sebentar, Bun. Suara saya jelas gak ya? Tadi katanya kecil agak. Nah, sekarang better Pak. Sekarang better ya? Good, better. Oke, oke. Tadi harus agak teriak-teriak. Oke, sepertinya pertanyaan Bun ini sedikit menyinggung juga dengan apa yang ditanyakan oleh beberapa partisipan ya dalam webinar kali ini. Saya coba ingin melihat kecil-kecil. Ada pertanyaan dari Pak Adi Haryanto. Mm-mm. Setiap berapa lama sekali kita harus maintenance field instrument dan juga channel I/O, input output maksudnya ya, Ya. agar keakuratan tetap terjaga. Nah, begini, salah satu aspek dari maintenance itu kita perlu melihat rekomendasi dari manufaktur ya. Nah, seringkali manufaktur memang mencantumkan di situ beberapa guidance ya, beberapa ini ya, indikasi untuk supaya kita dapat melakukan maintenance oleh kita sendiri. Nah, kalau untuk field instrument mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Titis, tapi kalau untuk channel I/O ya, saya akan mereferensikan pada produk-produk Yokogawa ya. Selama misalkan DCS atau itu SIS atau itu SCADA PLC ya, itu berada dalam kondisi ruangan atau environment yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, ya, itu kalibrasi I/O modul untuk menjaga keakuratannya itu di antara sekitar setiap 3 tahun sekali ya. Jadi 3 tahun sekali kita melakukan cek akurasi, kemudian apabila diperlukan kita melakukan juga adjustment. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa lama juga untuk baterai yang tertanam di DCS PLC sehingga kita tahu performance baterai tersebut sehingga tidak perlu menunggu rusak baterai. Oh ya, baterai ini juga komponen yang sangat penting ya karena dia akan membackup apa membackup image software image yang ada di controller baik itu di PLC maupun di DCS. Nah, kalau untuk produk Yokogawa sendiri baik itu PLC maupun DCS itu penggantian baterai itu biasanya expire-nya baterai itu biasanya tertulis ada stikernya di baterainya itu ataupun di kompartemennya. Nah, pada kondisi environment yang normal, artinya temperatur dan humidity yang dipersyaratkan, itu baterai sebaiknya diganti setiap 2,5 tahun sekali. Ya. Tapi apabila temperaturnya di luar spesifikasi yang standar, ya, artinya misalkan temperaturnya sampai dengan 30 derajat atau 30 sekian derajat di ruangan tempat kita menyimpan controller, maka itu lebih pendek lagi, bisa 1 tahun saja. Apabila 40 derajat ke atas, tapi di bawah 50, ya, itu mungkin hanya 9 bulan. Dan sebaiknya memang diganti jangan lewat masa expire-nya. Takutnya begini ya, baterai itu bisa rusak ya. Orang awam sering bilang baterainya bocor atau apa. Kita suka lihat ya, di peralatan kita ada baterai bocor. Nah, baterai bocor ini tentu saja bisa merusak CPU dari PLC tersebut. Ya. Apalagi bocornya kalau sampai kemana-mana. Ya. Kita tahu sendiri kan di HP sendiri baterai itu bisa meledak, bisa apa ya? Nggak meledak mungkin ya, bisa terbakar lah, bisa short, macam-macam ya. Oke. Berikutnya
masih dari Pak Adi ya. Mohon tips untuk merawat tools untuk melakukan perawatan atau kalibrasi selain kalibrasi ulang. Misalkan apakah Yokogawa selalu menginfo tentang patch firmware yang harus diperoleh ke customer Yokogawa. Oke, peralatan merawat tools untuk melakukan perawatan atau kalibrasi selain kalibrasi ulang. Ya, kalibrasi ulang memang bisa dilakukan dengan periode waktu tertentu atau memang kalau sudah ada indikasi penyimpangan di luar toleransi ya. Nah, yang terkait dengan ini ya, misalkan apakah Yokogawa selalu menginfo tentang patch firmware yang harus diperbaharui ke customer Yokogawa. Nah, patch firmware ini memang tersedia ya untuk setiap produk. Ada yang bisa diunduh langsung dari portalnya Yokogawa, tapi ada juga yang disediakan berdasarkan maintenance contract seperti itu. Mungkin Pak Titis tadi bisa menjawab yang nomor 1. Saya ingat tadi ditanyakan juga periode untuk field instrument itu preventive maintenance-nya kira-kira berapa lama? Setiap berapa lama gitu? Pak Titis, halo. Sudah berpindah lokasi lagi kah, Pak? Ya, betul. Oh, beda ruangan lagi nih. Saya mau pamerin ini kan. Walaupun istilahnya kalau orang bilang kan, wah kantor cabang nih, kantor cabang ada apa kan di kantor cabang gitu kan. Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan, mungkin saya mau sedikit show off nih ya. Jadi, Pamer. inilah, walaupun istilahnya tanya, wah cuma di kantor cabang ada apa? Ada workshop yang memang kan secara optimal di sini ya, seperti yang kita lihat area kerja kami yang ada di sini, tapi bergantian ya, memang masih sifatnya itu bergantian antara yang sistem ataupun tapi inilah area kerja kita. Mungkin bisa sambil di show kalau misalnya itu ini dari tools yang ada, kemudian juga kalau tadi sempat kelihatan juga areanya ya memang sederhana ya. Cuma ini cukup untuk memenuhi atau menjawab kebutuhan yang ada di customer kami, terutama di area Cilegon sini. Terutama kalau misalnya kita menjawab panggilan customer itu yang sifatnya urgent. Orang bilang, wah urgent ini, critical ini gitu kan. Nah, ini untuk sebagai komitmen kami, sebagai komitmen dari sisi service maupun dari sistem, komitmen kami untuk mensupport customer yang ada di area Cilegon dan sekitarnya. Seperti itu. Betul. Nah, menjawab pertanyaan kan. Kalau menjawab pertanyaan, kalau di produk sendiri, di field instrument sendiri berapa lama sekali sih ya penggantian? Tadi kan juga sempat disinggung life cycle dari suatu produk gitu ya. Ya memang, kalau memang kita bicara masalah life cycle produk atau life cycle management, seperti yang juga kalau para audiens yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian itu sempat join di ngopi yang pertama kali kita itu ya. Dan sempat saya tunjukkan ya, life cycle management itu mengadopsi kalau di produk itu mengadopsi dari nggak hanya dari sisi maintenance ya, tapi dari ketika bahkan dari pemilihan produknya di awal, bagaimana supportkan terlibat di sana, kemudian proses ketika alat itu diinstal, sampai bahkan istilahnya ketika diinstal setelah selesai lepas waktunya warranty gitu ya, bagaimana ketika peralatan perlu diberikan, misalnya perlu upgrade atau ya kita mau mengoptimalkan fitur dari produk tersebut, sampai nanti kita bicara apakah memang perlu diganti atau cukup misalnya tadi di upgrade.
Takut apa dari sisi tentunya gitu. Nah, itulah kita bicara dari sisi life cycle. Nah, kalau produk, nah, saya ambil contoh transmitter sekarang. Transmitter ini ada yang namanya stability warranty time. Stability Stability gimana Pak? uh, mana ya? Stability working time. Warranty. Jadi istilahnya Warranty. jadi ada satu warranty yang diberikan oleh manufacturer untuk transmitter ini terkait masalah stabilitasnya. Dan itu udah terkeluar dalam katalog produk. Ada yang tertulis tahun, ada yang tertulis 15 tahun. Dan itu berarti ada satu komitmen ya. Ada satu komitmen dari manufacturer terhadap produk tersebut. Hmm. Apa? Pertama, performance dari transmitter tersebut. Katakanlah misalnya ini adalah transmitter EGA, EPS. Dan di situ dicantumkan 10 tahun stability-nya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di situ memang ada plan yang akan coba dengan penggunaan transmitter ini pas kebetulan kami melakukan assessment, ketika dibilang stability-nya 0,1% misalnya, selama 10 tahun. Transmitter tersebut apa jaminan otomatis kalau ngomong masalah stability berarti di situ jangan sampai terjadi deviasi pengukuran ya, jadi stabil Deviasi. pengukurannya. Nah, performanya di sana. Nah, tujuannya apa nanti ngomong di situ? Tujuannya terkait masalah maintenance ujung-ujungnya. Peralatannya di mana? Kalibrasi. Biasanya orang ngomong kalibrasi. Kalau ngomong kalibrasi lagi, apakah berarti dengan ada jaminan 10 tahun, selama 10 tahun nggak perlu dikalibrasi? Nah, ini lebih unik lagi nanti. 10 tahun nggak perlu dikalibrasi. Balik lagi, itu ada formulasinya untuk menghitung apa rutin kita perlu melakukan kalibrasi. Nah, jadi perlu dibedakan, perlu dipisahkan antara tadi assessment dengan kalibrasi itu sendiri. Oke. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya mau bertanya dong Pak untuk Pak Gatot dan juga Pak Titis nih. Kalau misalkan seandainya Yokogawa ini dipercaya untuk bekerja sama dalam melakukan suatu period maintenance gitu ya dalam suatu plan-nya customer kita ataupun usernya kita, pasti kan harapannya adalah setelah Yokogawa melakukan pekerjaannya, membantu maintenance ataupun predictive maintenance, pasti kan harapannya ada suatu laporan nih yang disubmit kepada si empunya plannya tersebut. Saya pengen tahu nih sebagai si pemilik plan ini apa saja yang perlu saya perbaiki dan potensi-potensi masalahnya. Nah, itu kira-kira seperti apa sih Pak contohnya? Oh, laporan kegiatan preventive maintenance yang dilakukan oleh Yokogawa ya. Baik Oke, dari sisi sistem atau field oke, instrument. kalau saya mungkin bisa kasih contoh yang sisi sistem ya. Nanti mungkin Pak Titis punya yang field instrument. Sebentar, saya share dulu ya. Apa bisa diinfokan share screen-nya sudah terlihat ya? Bisa Sudah kelihatan? Pak, Ya, tapi minta tolong di full screen gitu Pak, atau full di screen. fit to widget kali Pak. Sebentar.
atau Zoom gitu Sebentar, format. saya Ya, apakah sudah terbaca ya segini? sudah Pak. Ya, ini contoh report ya dari salah satu pekerjaan periodic maintenance atau preventive maintenance ya. Biasanya apa kita buatkan laporan ya mungkin 10 hari sampai dengan 2 minggu setelah aktivitasnya selesai ya. Biasanya kita melakukan aktivitas kira-kira seperti ini ya. Karena aktivitas akan tergantung dari besar kecilnya sistem, tipenya sistem segala macam. Tapi umumnya kita akan melakukan sistem healthiness check ya, kemudian visual inspection, troubleshooting ya, atau non-conformity check, kemudian pasti ini wajib ya, ada database backup, kemudian konsultasi teknis untuk perbaikan-perbaikan misalkan ya, atau peningkatan ya, lalu juga mengecek kondisi atau tempat atau ruangan di mana peralatan tersebut berada atau ditempatkan ya. Karena memang kita berkepentingan untuk melakukan ini, tempatnya, environment-nya harus sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh manufaktur. Lalu hasilnya nanti akan ditampilkan juga dan nanti ada rekomendasi-rekomendasi ya, seperti ini. Oke. Uh, ya, termasuk di dalamnya pengecekan virus ya, lalu rekomendasi dari finding ya atau temuan-temuan, ada yang bisa dilakukan, resolusinya bisa dilakukan saat itu juga, ada yang karena kendala waktu ya bisa dilakukan kapan lain waktu dan sebagainya ya. Kira-kira seperti ini ya. Lalu kita lihat juga di sini rekomendasi environment tadi ya, inspection ya. Kita menampilkan aktualnya ya. Kemudian ini yang di beberapa tempat, misalkan control room, cabinet room, kemudian di dalam controller ya, di dalam controller safety, di dalam ruang engineering dan sebagainya ya. Dan ini kita cocokkan dengan spesifikasi yang dipersyaratkan ya. Oke. Juga ada general cleaning ya, walaupun di sini general cleaningnya tidak sama dengan pada saat overhaul atau shutdown maintenance ya, karena ini plannya kan berjalan ya. Seperti ini juga ya, ini hal-hal sepele ya, filter kotor, tapi kotornya filter ini bisa berefek kepada yang lain-lain, misalkan peningkatan temperatur di dalam panel dan sebagainya ya. Ini contohnya. Kemudian juga kami menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Simpel saja, lampunya mati di dalam panel. Lampu mati di dalam panel ini seperti hal yang sederhana, tapi bayangkan kalau kita harus melakukan troubleshooting di sini, sementara tingkat visibilitas kita rendah karena tidak ada bantuan dari lampu ya. Oke, kemudian di sini juga ada kabel-kabel yang pemasangannya kurang baik ya, tidak pakai kabel skun gitu ya. Kita rekomendasikan ini buat kita walaupun berjalan ya, tapi buat kita ini tidak comply dengan standar ya, jadi harus diperbaiki ya. Oke. Lalu ini yang berkaitan dengan field instrument, pengecekan melalui PRM ya. Kemudian di contoh report yang agak advance ya, saya bisa berikan contohnya di sini, misalkan ini ya, contoh report mengenai analisa diagnostik control valve ya. Tapi ini hanya bisa dilakukan bagi customer yang memiliki aplikasi PRM ya. Contoh di sini kita bisa melihat bagaimana sih performance valve kita ya, apakah ada stiksi ya atau ada kelambatan respon dan sebagainya ya. Kita bisa tampilkan di sini juga, dan nanti akan ada rekomendasi yang bisa kita berikan kepada customer untuk perbaikan. Oke. Saya kira itu yang bisa ya dari pertanyaan Mbak Embun tadi. Kalau mungkin ada yang lainnya? Ada dari field instrument gimana Pak Titis? Apakah ada report yang bisa bisa kita lihat gitu? Kalau misalkan seandainya Yokogawa ikut turut berpartisipasi dalam kegiatan preventive maintenance atau periodic maintenance-nya.
Kalau report untuk pada maintenance atau perawatan rutin ya, Hmm. saya kayaknya harus balik ke ruangan sana. Tapi nggak apa-apa. Jadi paling nggak gambarannya seperti ini. Jadi eh, kurang lebih kalau misalnya kita bicara masalah Mm-mm. perawatan rutin yang ada untuk film instrumen maupun analyzer itu kurang lebih mirip dengan yang disajikan Pak Gatot. Jadi di situ nggak hanya melulu kita bicara ada satu perawatan kontrak perawatan untuk analyzer misalnya sistem analyzer. Di situ nggak hanya oh ini hanya produknya Yokogawa kita pilih satu-satu nggak seperti itu. Jadi Mm-mm. kita bicara kalau terutama untuk analyzer ya karena istilahnya di situ udah satu sistem Mm-mm. misalnya entah itu kita bicara sistem analyzer untuk apa continuous emission monitoring system ya change gitu ya atau SWOS atau bahkan yang lebih kompleks lebih advance seperti ada satu combine kontrak perayaan. Jadi nggak hanya produknya Yokogawa, tapi di situ juga ada produk-produk analytical yang lain yang kita juga kita lakukan perawatan dan kita nanti akan berikan satu report yang sifatnya komprehensif seperti yang disampaikan Pak Gatot. Jadi itu untuk kalau kita bicara masalah report untuk kontrak maintenance ya. Sedangkan kalau sifatnya yang lebih simpel seperti assessment atau evaluasi report, ya lebih tepatnya assessment report ya, itu seperti yang mungkin tertampil di background yang ada di tempat saya ya, tadi di ruangan saya yang aktivis Christian tadi ya, yang ada di video itu sekarang ambil, nah itu contoh sih ada berapa banyak instrumen yang kita coba lakukan aset. Ya, walaupun tadi yang ditunjukkan Pak Gatot kan sederhana ya, simpel ya. Uh, Cuma bersihin misalnya filter. Bahkan kayak tadi yang saya bilang, O-ring. O-ring itu, kalau kita bicara O-ring di transmitter, itu O-ring seperti ini, yang berbahan karet, rubber. Jadi mungkin bisa disuk. Nah, simpel. Apa istilahnya hanya berupa rubber seperti ini, tapi kenapa perlu diperhatikan kalau kita bicara masalah perawatan satu transmitter. Nah, di sini kalau kita bicara ini, apa orange ini, dia berfungsi untuk apa ya, mengkedap. Jadi istilahnya dia benar-benar melakukan silen terhadap kompartemen yang ada di dalam transmitter. Moisture yang ada di environment itu nggak bisa dengan begitu mudahnya masuk ke dalam kompartemen. Memang ada tujuan-tujuan yang kesannya kok sederhana ya, ya dilakukan cuma seperti itu. Ya, nah, nanti dari situ baru kalau balik lagi melihat background yang ada di ruang sana, itu akan ada rekomendasi-rekomendasi. Oh, rekomendasi apakah misalnya, oke, produk tersebut masih bisa digunakan. Kalau itu misalnya sama ya, karena beberapa customer yang kami lakukan assessment program LTM tadi, itu transmitternya usianya udah 10 tahun, 12 tahun, ternyata masih kinclong gitu. Nah, lihat performance-nya masih oke, tapi umurnya udah melewati waktu. Rekomendasikan bisa digunakan. Nah, makanya di situ kayak ada bagiannya ya di report yang saya tampilkan di background di situ. Itu ada yang warnanya. Ada pie chart-nya gitu ya, Pak? Nah, betul, itu yang merah, itu berarti memang tempat yang perlu diganti atau bahkan yang
bisa digunakan di unit yang non-critical seperti itu Mbak Bun. Oke, thank you, Pak. Di sini kita di chatbox ada banyak pertanyaan sekali nih, Pak. Mungkin sebetulnya saya juga masih ada satu topik singkat, cuman sebelum saya sampai ke situ, mungkin kita akan coba jawab pertanyaan dulu kali ya, Pak Gatot ya. Oh ya, silakan. Oke, saya lihat chatboxnya dulu juga. Ya, ternyata banyak, Bun. Mungkin kita jawab satu dulu kali ya, Pak, singkat. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Manurung ya, Pak Ujuan Manurung. Ada berapa pertanyaan ini? Ada 2 pertanyaan ya. Oh, yang satu bukan pertanyaan ya, yang satu adalah ya. Oke, beliau menulis ini life cycle adalah fase peralatan dirilis oleh manufaktur ke customer, general availability, maturity, dan obsolete. Ya, saya jadi teringat dengan kurva bak mandi ya, bathtub curve ya. Ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Ujuan Manurung ya. Kemudian ada pertanyaan dari beliau terkait dengan pengertian life cycle di atas, apakah Yokogawa memiliki data life cycle tersebut? Dan data ini kami butuhkan untuk membuat strategi maintenance untuk antisipasi. Oh ya, jadi saya berbicara dalam konteks DCS ya. Di DCS ada data yang kami punya, yang kami ambil langsung dari sistem, kemudian di-upload ke server internal kami. Salah satunya di situ nanti akan menunjukkan life cycle dari peralatan-peralatan yang ada di DCS tersebut ya, dimulai dari PC-nya, operating system-nya, kemudian komponen-komponen yang terkait dengan controllernya dan sebagainya. Jadi di situ nanti akan ditampilkan ya, kira-kira life cycle-nya itu nanti seperti apa. Oke. Mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan Pak Ujuan Manurung. Kemudian yang berikutnya ada Pak siapa ini? Pak Haryadi ya, Pak Haryadi. Seperti kita tahu, kita menghadapi transisi transformasi industri digitalisasi. Menurut Bapak-Bapak narasumber, apakah opportunity yang bisa kita siapkan untuk menunjang kegiatan digitalized maintenance? Oke. Ya, sekarang ini memang zamannya digitalisasi macam-macam ya. Walaupun mungkin beberapa customer dalam konteks periodic maintenance atau preventive maintenance ini sudah menerapkan, mungkin seluruhnya, mungkin sebagian. Paling tidak tadi ada yang namanya CMMS. Nah, Yokogawa juga walaupun tidak memiliki produk CMMS, tapi memiliki produk pendukung maintenance yang lain ya, yang kalau dulu mungkin mengenal yang namanya Patrolmate. Nah, sekarang sudah ganti nama karena lebih advance lagi. Namanya bukan Patrolmate, tetapi saya bisa share di sini sebentar. Namanya adalah Field Assistance. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas. Oke, Pak. Terlihat terbaca ya? Oke. Ya, Field Assistant ini sebagai penerus dari yang dulu disebut dengan Patrolmate ya. Jadi di sini adalah alat bantu ya, software ya, untuk melakukan patrol inspection terhadap peralatan kita. Tidak terbatas pada peralatan instrumentasi saja ya, tetapi peralatan yang lain juga ya. Jadi di sini tidak lagi manual dengan menggunakan check sheet yang manual ya, tetapi menggunakan bisa PDA ya, bisa HP, bukan PDA sekarang, bisa tablet ya, bisa juga HP, Android maupun yang Windows ya. Oke. Kemudian banyak informasi yang bisa kita tampilkan di sini ya. Pertama adalah dari patrol sistemnya tersebut ya. Inspection round road, inspection point, and prosedur inspeksi bisa kita masukkan, kita upload ke device kita ya. Kemudian juga beberapa data pendukungnya, dan nanti semua aktivitas itu akan ditampilkan dalam bentuk tren ya, baik itu tren graph ya maupun trend line ya. Bahkan bisa
kita masukkan juga instruction manual di dalam sini. Oke, nanti bisa kita download ke server kita ya, dan bisa diakses melalui web oleh beberapa klien untuk kebutuhan membuat laporan-laporan dan melakukan analisanya ya sini. Jadi tidak lagi kita menggunakan kertas ya, kita bisa bawa handphone kita atau tablet kita, tapi tentu saja yang memenuhi persyaratan penggunaan di industri ya, seperti persyaratan IX. Jadi nggak sembarangan HP Nggak ya. sembarangan HP, ya. Ya, yang nggak memenuhi persyaratan jangan dipergunakan ya. Nah, itu salah satunya ya, yang bisa kita buat. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya di sini, inspection round root ini apa? Kalau kita lihat tadi waktu di awal-awal, salah satu strateginya adalah menetapkan peralatan kita. Salah satunya disebutkan lokasi di mana ya. Bukan hanya prioritasnya tapi juga lokasinya di mana, kemudian pengelompokannya di mana. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan inspection round root ini, supaya pergerakan teknisi kita atau engineer kita yang melakukan maintenance rutin ini bisa lebih efisien lagi. Tidak bolak-balik. Jadi kayak kita bisa bikin mappingnya di situ, bergerak dari mana ke mana, habis ngecek alat ini, ngecek lagi ke alat yang ini, ngecek lagi ke alat ini, sehingga itu bisa dilakukan dalam satu kali pergerakan yang paling efektif. Nah, makanya di sini ada fasilitas bisa menggunakan QR code atau NFC atau OCR yang bisa ditempel di beberapa area. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Pak Haryadi tadi. Oke, kalau gitu saya mau coba bacakan satu pertanyaan lagi sebelum saya ngomongin ke segmen yang terakhir. Mungkin ini boleh dijawab oleh Pak Titis atau Pak Gatot. Pertanyaan dari Pak Lili Sugeng. Jika tujuan preventive maintenance untuk memperpanjang masa pakai field instrument dan sistem, dan jika kita, industri, melakukan kontrak maintenance dengan Yokogawa, apakah kita dapat memperoleh jaminan atau garansi bahwa field instrument atau sistem yang dilakukan maintenance itu tidak akan fail atau mengalami kerusakan selama masa kontrak maintenance? Silakan Pak Titis. Oke. Pertanyaannya simpel tapi cukup kompleks. Tapi jawabannya tidak simpel ya, Pak. Simpel tapi cukup kompleks. Silakan, Pak. Nanti di sini dengan melakukan perawatan itu kan diharapkan nggak lagi cuma hanya dari sisi preventifnya yang didapatkan ya, perawatan yang sifatnya preventif mencegah supaya alatnya nggak rusak. Bahkan arahnya nanti kalau udah ngomong masalah jaminan di situ arahnya udah ke arah di situ. Ada beberapa instrumen yang sudah tak menjawab kebutuhan beberapa kontrak yang ada analyzer di situ. Dengan adanya kontrak yang ada, akan ada rutinitas visit dari tim kami, tim analyzer kami, untuk melakukan assessment pangan. Dan di situ mana ya? Untuk produk-produk yang sifatnya sudah dilengkapi dengan prediktif, jelas akan lebih memudahkan untuk yang ini udah saatnya diganti, yang ini hanya perlu melakukan cleaning, misalnya cleaning sensor perlu dilakukan di situ. Nah, jelas di situ arahnya adalah jaminan terhadap kelangsungan proses supaya mencegah jangan sampai terjadi failure. Karena kadang-kadang beberapa di kontrak tersebut ada, jadi memang kontrak itu nggak melulu sama semua ya dari satu customer ke customer yang lain. Memang akan unik di situ karena beberapa customer bahkan minta
eh, di ini dong apa di profile juga dong local engineer jika misalnya terjadi jadi panggilan mendadak misalnya Mm, untuk hal yang tidak tercakup di situ misalnya seperti itu. Jadi istilahnya memang eh, dengan adanya kontrak di situ itu ada satu rasa aman ya dari customer terhadap kelangsungan proses produksinya. Mungkin itu mm. yang saya coba tangkap dari customernya juga. Mungkin dari Pak Gatot silakan. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah dijawab oleh Pak Titis tadi untuk pertanyaan Pak siapa tadi Pak Lili Sugeng ya, Pak Lili Sugeng. Jadi kalau memang jaminan yang diminta itu 100% itu akan sangat sulit dipenuhi ya. Karena ini akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada, di antaranya ya faktor instalasi, faktor lingkungan, environment tempat peralatan tersebut berada, kemudian juga faktor-faktor yang lainnya. Nah, tetapi dengan adanya maintenance yang rutin dan dikerjakan oleh yang berkompeten, paling tidak KPI yang tadi kita set ya, atau tujuan fokus utamanya tadi untuk melakukan reduksi unplanned downtime ya, unplanned shutdown itu bisa kita tingkatkan ya. Bisa kita berikan penekanan-penekanan khusus supaya yang tadi di awal oleh Pak Titis dibilang menghindari kejutan-kejutan. Kejutan di sini adalah kejutan yang tidak diharapkan ya. Bukan kejutan siapa yang dapat merchandise. Kalau itu pasti diharapkan. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi memang kalau kata-katanya adalah mengeliminate atau menghilangkan sama sekali, target tersebut target yang sangat tinggi ya, tapi paling tidak lebih cocok kepada kata-kata mereduksi sampai pada tingkat yang paling memungkinkan ya, daripada tidak dilakukan maintenance sama sekali. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau gitu itu juga sebetulnya tadi juga Pak Titis juga sudah menyebutkan sebetulnya salah satu benefitnya juga dari kontrak maintenance ini selain bukannya jaminan tapi mereduksi pada suatu batas yang ditoleransi gitu ya. Nah, tadi juga Pak Titis juga sempat menyebutkan bahwa si kontrak maintenance ini sebetulnya customizable dan sesuai dengan kebutuhan yang sudah di-assess di awal ya. Jadi untuk masing-masing plan dan juga masing-masing user pastilah itu dia punya kebutuhan yang berbeda-beda dan disitulah kita bisa menyasar dengan sesuai dengan yang memang dibutuhkan. Jadi semuanya memang tidak seragam seperti itu ya. Oke, jadi terima kasih banyak sharing sessionnya Pak Gatot juga dengan Pak Titis karena ini kita sudah sampai di penghujung durasi. Saya rasa untuk pembahasan kita pada hari ini topiknya boleh saya tutup. Terima kasih banyak kepada partisipan atas interaksinya juga. Saya akan mau share sesuatu dulu sebelum kita tutup beneran. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut, kalau Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai perawatan ini atau kontrak maintenance dengan Yokogawa, bisa kunjungi website kami di yokogawa.com/id atau misalkan ingin berkomunikasi secara langsung via email, silahkan diketikkan atau kirimkan email ke kami ke marketing@id.yokogawa.com. Boleh bebas apakah ingin bertanya mengenai kontrak maintenance yang field instrument atau analyzer atau bisa juga mengenai DCS, SIS maupun yang lainnya untuk produk-produknya Yokogawa. Jadi jangan lupa kalau mau email ke marketing@id.yokogawa.com, diingat-ingat jangan lupa. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan atau ada pertanyaan silahkan kontak kami dengan bebas. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya harap kita semuanya sehat. Sampai jumpa minggu depan tanggal 27 Januari. Sampai berjumpa. Terima kasih.